Abu Bakar balik lagi ke rumah istri Nabi. Kata istri Nabi, gimana Abu Bakar? Astagfirullah, innalillah, gimana kalau Abu Bakar aja gak bisa, gimana yang lain? Terus akhirnya datang lagi ke Hafsah, Hafsah bantuin dong, kita udah gak jelas nasibnya nih. Kata Hafsah, ya udah aku minta tolong ayahku ya. Hafsah masih kayak gak mau langsung ke dia gitu. Ya udah aku minta tolong ayahku ya, panggillah Umar. Ayah bantuin mereka dong, nasib mereka sekarang lagi terkatung-katung gitu. Umar marah, kalian sih. Nah, tadi kan yang diomelin Hafsah kan, sekarang diomelin semua istri Nabi diomelin sama Umar. Dan salah satu kalimat omelannya Umar, itu tuh kerennya Umar sampai di-repost sama Allah. Coba, ada gak manusia yang kata-katanya di-repost Allah? Gak ada, cuman Umar. 2 kali kata-kata Umar di-repost oleh Allah. Arti di-repost apa? Ditayang ulang di Al-Quran. Kan repost itu berarti tayang ulang kan? Di-capture, langsung di-copy, paste, langsung ditayangin. Itu tuh kata-kata cuman Umar yang pernah digituin sama Allah. Kata-kata Umar apa? Ayat ke-5. Kata Umar, kalau kalian gak minta maaf sama Nabi, Allah bisa aja mentalak kalian, menceraikan kalian dari Nabi, lalu menggantikan untuk Nabi istri yang lebih solehah, lebih hafizah, lebih bertaubat, lebih baik, lebih cantik, lebih perawan daripada kalian. Itu tuh kata Umar yang ada di ayat ke-5. Jadi bisa dibilang ayat ke-5 adalah ayat repostnya kata-kata Umar. Saking kerennya Umar. Sampai Nabi pernah bilang kalau ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya, cuman gak ada Nabi setelah aku. Jadi kalau ada orang yang benci sama Umar, saya gak heran dia baca sirah apa. Karena Umar tuh keren banget, Abu Bakar tuh keren banget. Kalau kita baca sirah mereka dahsyat tuh. Dan kalau ada yang bilang Umar sama Ali itu gak akur, aneh juga. Karena Ali memberi nama anaknya, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Ketika ditanya sama Umar, ya Abul Hasan kamu memberi nama mereka dengan nama-nama kami, kenapa? Kata Ali, aku berharap mereka jadi orang soleh seperti kalian. Terus gimana caranya Ali ngasih nama Umar sementara dia benci sama Umar? Gak mungkin dia benci. Masa ngasih nama orang yang dibenci kan? Dek namanya siapa? Namrud. Kok Namrud sih? Kan ayah saya benci banget sama Namrud. Datang lagi, dek namanya siapa? Iblis. Kok iblis sih gitu kan ya? Gak mungkin lah. Ngasih nama anak pasti karena sayang. Kayak saya ngasih nama Aisyah, Maryam, Mutia, Yahya, Ertugrul. Itu karena emang saya ngefans dan ngidolain banget dengan nama-nama ini. Yahya, Ayyash, 3 tokoh di situ. Nabi Yahya, Ayyash sahabat Nabi, dan Yahya Ayyash mujahid Palestina. Jadi 3 tokoh sekaligus. Nabi Yahya saya ngidolain banget supaya Yahya jadi anak kecil yang seperti Nabi Yahya menghafal Quran. Kedua, Ayyash itu sahabat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Yahya Ayyash sekaligus itu nama mujahid Palestina yang paling pintar ngerakit banyak senjata-senjata untuk ngelawan Israel. Dan dia dibunuh sama Israel, saking Israel benci sama Yahya Ayyash. Untuk membunuh Yahya Ayyash mereka ngebom 1 blok untuk membunuh Yahya Ayyash, dan mudah-mudahan dia syahid dalam dalam kejadian itu. Artinya saya ngefans gitu. Ali juga kayak gitu. Balik lagi ke cerita tadi, akhirnya ngundang Umar. Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya diutus istri-istrimu. Subhanallah, subhanallah. Ya Rasul, bicara dong, kasihan mereka kayak digantung. Ya Rasul, apakah engkau menceraikan mereka semua? Baru Rasulullah ngeliat ke arah Umar. Rasulullah tersenyum. Rasulullah bilang, enggak wahai Umar. Allahu Akbar, kata Umar. Dia langsung takbir. Allahu Akbar. Istri-istri Nabi dengar suara takbirnya Umar itu pertanda, kode, berarti berita gembira. Istri-istri Nabi juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, rame gitu kan. Umar masuk ke rumah istri Nabi. Wah Umar, Busyra ya Umar, Busyra berita gembira. Wahai Umar, ya berita gembira, kalian tidak diceraikan oleh Nabi. Tapi jangan macam-macam lagi ya. Ya Umar, ya. Akhirnya sujud syukur semuanya. Beres sujud syukur, mereka bilang, kita masak-masak yuk untuk Rasul yuk, syukuran. Di rumah siapa? Ya di rumah Hafsah lah. Akhirnya mereka masak-masak di rumah Hafsah. Pas sudah beres masak-masak, mereka ngundang Nabi untuk pulang. Tapi yang berani ngomong sama Nabi cuman Hafsah, kita udah beres masak nih, minta dong Nabi pulang ke rumah. Ya udah tenang, biar aku yang minta. Hafsah datang, ya Rasulullah, kami masak-masak loh untuk Rasul, yuk pulang yuk. Ya Hafsah, udah beres Nabi zikir, sujud, beliau balik sama Hafsah. Sampai ke rumah Nabi, tenang, udah selesai lah urusannya. Apa yang terjadi setelah itu Ustadz? Udah gak ada riwayatnya, jadi gak bisa diriwayatin. Pokoknya beres itu mereka pun hidup bahagia selamanya. Apa pelajarannya di sini? 2 orang di sini dapat keajaiban lewat diam. 1 Hafsah, Allah suruh rujuk gara-gara dia diam. Kedua Nabi, diam aja sambil zikir,
Sampai akhirnya Allah beri pelajaran yang berharga, istri-istrinya yang tadinya ngambek serentak semuanya insaf bahasa kita. Sadar dan mereka minta maaf kepada Rasulullah. Jadi kalau istri lagi ngambek, lagi ngomel, diam. Isilah diam kita dengan zikir. Tapi zikirnya bukan auzubillah minasyaitonirrajim, auzubillah. Jangan, dia bukan setan. Dia hanya lagi ngambek. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah lah. Yang paling efek itu la haula wala quwata illa billah. Itu ngefek banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, motivasi untuk kita semuanya. Betapa kata as-samt, as-sukut, diam aja dalam Islam itu adalah kebaikan yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan itu bisa jadi behavior, perilaku kita sehari-hari, perilaku kita di sosial media, perilaku kita di jalan, di rumah, dimanapun. Sehingga orang yang sudah hijrah, udah ngaji, mukmin harusnya bisa menjadikan diam sebagai bentuk pembelaan diri kalau dia ada masalah. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.